Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ya, izin cek sound dulu. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Jelas. Terdengar, Pak. Iya. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di acara sosialisasi serta pretest untuk kegiatan hari ini. Mohon izin perkenalkan, nama saya Azhar Ismail dan saya akan bertindak sebagai admin selama pelatihan berlangsung dan akan memandu Bapak Ibu selama pelaksanaan kegiatan hari ini. Kemudian saya juga tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya yaitu Saudari Mela selaku OC ya. Nah ini nanti akan bertindak juga sebagai panitia yang akan membantu selama pelatihan berlangsung. Oke Bapak Ibu, selamat datang semuanya di pelatihan jabatan fungsional perawat pangkatan pertama angkatan 2 yang akan diselenggarakan mulai dari tanggal 15 sampai dengan 26 September 2023. Oke, sebelumnya Bapak Ibu semuanya izin bertanya apakah Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan sebelumnya? Belum? Belum. Ada yang sudah pernah mungkin? Pak. Belum pernah. Oh, belum pernah ya? Oke. Baik Bapak Ibu, tidak apa-apa ya. Jadi untuk pelatihan ini berarti mungkin masih sifatnya baru ya, cuman karena mungkin di sini Bapak Ibu semuanya pengangkatan pertama ya. Kalau saya lihat kan ini sesuai dengan yang dikriteriakan pengangkatan pertama, otomatis harusnya sih tidak lebih susah ya untuk mengenal nanti selama materi pembelajarannya. Oke, Bapak Ibu, jadi nanti selama pelaksanaan mohon izin ya kalau saya mungkin mulai sekarang memanggilnya nggak Bapak Ibu ya, mungkin kakak-kakak ya, biar kita lebih akrab mungkin ya. Jadi saya izin untuk manggilnya kakak-kakak aja di sini ya. Nah, kemudian untuk selama nanti acara berlangsung, kita ada beberapa acara. Pertama adalah sosialisasi mengenai Zoom, karena nanti kita juga akan menggunakan Zoom ya, karena pembelajaran secara blended. Kemudian cara menggunakan LMS ya, kemudian baru pelaksanaan pretest. Nah mungkin mohon maaf ya Bapak Ibu ada sedikit perubahan acara agenda ya, harusnya di jam 2 kita mulainya, tapi karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, jadi kita mulainya lebih awal di pukul 10. Jadi tenang saja kakak-kakak semuanya, untuk nanti pengerjaan pretest saya akan buat lebih fleksibel ya, karena saya mendapatkan banyak ini juga ya, masukan juga dari kakak-kakak bahwa ada yang sedang pelayanan mungkin ya, mohon maaf ya apabila sedang pelayanan kakak semuanya. Kemudian nanti saya akan buat saja untuk pretestnya lebih fleksibel, jadi saya akan buka nanti waktunya setelah selesai pemberian materi tentang penggunaan LMS, akan saya buka sampai dengan tengah malam pukul 23.59 untuk pelaksanaan pretestnya. Jadi itu kakak semuanya. Nah kemudian mohon maaf sebelumnya kakak, saya kondisinya sedang kurang fit ya, mungkin kurang jelas atau mungkin nanti kurang enak didengar di kakak semuanya apabila nanti ada yang kurang tenang. Nah sekarang kita akan masuk dulu tentang tata cara penggunaan Zoom meeting ya kakak. Oke, apakah sudah terlihat ya kakak semuanya untuk tampilannya? Sudah. Sudah ya? Oke, saya izin dulu untuk share screen ya di sini. Ya, kita akan masuk dulu di bagian pertama, yaitu tata tertib selama pelatihan dan fitur Zoom meeting. Jadi nanti selama pelatihan berlangsung kita akan ada beberapa metode ya kakak semuanya, mulai dari nanti di hari pertama pembukaan itu ada sinkronus maya, kemudian ada asinkronus maya, kemudian juga ada klasikal ya, pertemuan langsung di UTC, tempat training center. Di sini ada tata tertibnya, ada definisi dulu, ada tata tertib, kemudian cara merubah nama atau rename, kemudian ada mute atau unmute audio, kemudian ada chat, ada share screen, virtual background, buka room, dan polling. Nah, pertama yaitu adalah kakak semuanya diwajibkan untuk merubah ya nanti untuk merename namanya. Jadi namanya itu ada formatnya yaitu nomor urut absen underscore nama underscore instansi. Contohnya di sini ada 01 underscore ines underscore UPKS Jabar. Jadi untuk yang nomor urut absennya dari 1 sampai 9 dimohon menggunakan angka 0 di depannya. Nah, nomor urutnya sendiri itu menggunakan yang seperti kemarin saja ya kakak semuanya sesuai dengan pemanggilan peserta kan ya.
ya sudah saya share juga kemarin di grup. Nomor urut absennya mengikuti itu saja agar tidak pusing ya kakak semuanya. Kemudian untuk instansinya itu gunakan sesuai dengan tempat kakak semuanya bekerja. Jadi kan di rumah sakit ya semuanya. Jadi misalnya ada yang di rumah sakit Kiwari, silakan tuliskan RS Kiwari seperti itu kakak semuanya. Nah, kemudian kenapa ini harus di rename? Karena nanti agar memudahkan kami dalam melakukan pengecekan ya kakak, karena bila kakak tidak melakukan rename, maka kami selaku panitia berhak mengeluarkan kakak dari Zoom meeting. Seperti itu. Kemudian peserta menggunakan pakaian rapi selama Zoom meeting. Nah, dipastikan untuk pakaiannya berkerah ya kakak semuanya, tidak ada yang menggunakan kaos. Kemudian untuk besok juga pembukaan, mau diperhatikan bahwa untuk acara pembukaan dan penutupan, kakak semuanya wajib menggunakan pakaian putih, jadi kemeja putih, bawahan hitam atau gelap, dan kemudian untuk yang berkerudung silakan untuk menyesuaikan. Jadi silakan boleh janjian dulu ya, mungkin yang ibu-ibu ya, yang menggunakan kerudung boleh disesuaikan aja kerudungnya gitu. Tapi untuk semuanya, untuk acara pembukaan dan penutupan menggunakan pakaian kemeja putih dan bawahan hitam. Nah, kemudian peserta latihan agar mengaktifkan fungsi video selama materi, jadi dimohon untuk selama nanti pelaksanaan selama sinkronus maya atau daring ya, fungsi videonya untuk selalu diaktifkan. Nah, kemudian peserta tidak meninggalkan live Zoom selama pembelajaran apabila ada kendala terkait sinyal ataupun ingin mengetik buatan kecil seperti kamar kecil, ambil minum dan lain-lain agar dilakukan secara meminta izin di chat Zoom. Nah, jadi nanti kakak semuanya apabila ingin ke kamar kecil atau misalnya ada keperluan, silakan dituliskan di chat Zoom-nya dulu ya. Kenapa? Agar nanti ketika misalnya sewaktu-waktu kakak-kakak dipanggil, itu kakak tidak ada, itu bisa dimaklumi ya, karena mungkin sedang ada keperluan lainnya gitu. Jadi nanti jangan lupa apabila mungkin ingin ke kamar kecil, silakan dituliskan di chat Zoom-nya bahwa saya ingin ke kamar kecil. Nah, kemudian panitia tidak membatasi aktivitas peserta selama video aktif dalam kurung makan atau minum selama tidak mengganggu proses pembelajaran. Nah, itu silakan saja kakak yang kalau misalnya mau sambil makan atau minum juga nggak masalah. Yang jelas sih mungkin ya kalau misalnya sambil makan bisa ditutup dulu aja kali ya videonya. Karena kan nggak enak ya kalau misalnya kelihatan lagi mengangap gitu ya. Lagi ngangap terus makan gitu seperti itu. Karena banyak sih pengalaman yang nggak sengaja gitu kan lagi ngangap gitu makan. Mungkin boleh di chat Zoom-nya dulu aja untuk minta izin. Nah, udah selama narasumber menyampaikan materi, status audio peserta nonaktif atau mute. Kemudian peserta tidak diperkenankan melakukan share screen kecuali pada saat presentasi dan menulis layar serta perbuatan lainnya yang dianggap mengganggu proses pembelajaran. Nah, terakhir, kualitas video dan audio kegiatan ini sangat bergantung dari sinyal internet pada masing-masing peserta. Jadi untuk mau diperhatikan selama proses pembelajaran secara daring, dimohon untuk kualitas sinyal internetnya itu dapat terjaga dengan baik ya kakak. Oke, berikutnya adalah tentang tata cara merubah nama atau rename. Nah, caranya yaitu dengan klik tombol partisipan yang ada di bawah atau logonya itu kayak gambar orang ya kakak. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilannya di bagian kanan, biasanya itu ada tampilan untuk partisipannya. Yang paling atas itu biasanya adalah yang punya kakak-kakak. Nah, caranya cara merubahnya dengan diarahkan dulu kursornya ke bagian nama kakak-kakak. Kemudian nanti akan muncul dua tombol, ada mute dan more. Silakan diklik yang bagian more-nya. Nanti akan muncul tampilannya ada rename atau edit profile picture. Silakan pilih yang rename. Nah, silakan untuk merubah ya namanya sesuai dengan format yang tadi telah ditentukan, yaitu nomor urut absen, underscore nama, underscore instansinya. Misalnya yang nomor urut 1 berarti 01 underscore Ines underscore UPLCast. Seperti itu kakak ya. Nah, mungkin boleh dicoba dulu ya. Untuk ya fitur rename ini. Oke, di sini sudah pada bisa ya. Alhamdulillah ini lancar. Nah, untuk yang nomor urut dari 10 sampai selanjutnya itu tidak perlu menggunakan angka 0 ya di depannya. Contohnya untuk yang Kak Linda Nurika ini ya dari RSUD Bandung Kiwari itu tidak perlu menggunakan angka 0 lagi di depannya. Kalau sudah lebih dari 9 ya. Misal dari 10 ke belakang itu silakan sesuaikan saja. Tapi nomor urut 1 sampai 9 menggunakan 0 di depannya seperti itu. Oke, di sini sudah pada bisa ya. Tinggal ini Bu Siva Putri yang belum.
Baik, saya izin lanjut ya kakak. Nah, berikutnya adalah fitur mute atau unmute audio. Jadi tombolnya ada di pojok kiri ya kakak. Jadi ada tombol mikrofon. Silahkan diklik tombol mute atau unmute-nya jika ingin mengaktifkan atau menonaktifkan audionya. Tapi ada juga cara lain. Itu ada shortcut ya kakak semuanya, itu bisa tekan tombol spacebar. Space yang ada di tengah itu ya. Nah, itu silakan kakak bisa tekan dan tahan gitu selama beberapa saat, sampai misalnya kalau kakak ingin ngomong silakan tekan dan tahan. Kemudian nanti apabila sudah selesai bicaranya boleh dilepas lagi tombol spacebar ya. Itu shortcutnya kakak. Jadi biar nggak perlu ditekan tombol mute atau unmute-nya. Mungkin ada yang mau mencobanya, boleh silakan tes aja. Siapa tadi ada yang ngetes tuh, siapa? Bu Wimbi ya? Siapa tuh? Nggak apa-apa kalau mau tes dulu boleh, fitur yang space bar-nya ya. Jadi supaya memudahkan kakak untuk dia tidak perlu harus tekan tombol mute, kemudian tekan lagi tombol mute, bisa menggunakan space bar dengan cara ditahan. Oke, tidak, sudah bisa. Oke, saya izin lanjut ya kakak. Nah, selanjutnya ada fitur chat. Jadi fitur chat yang tadi sudah dijelaskan ya, apabila ingin meminta izin atau ingin menanyakan sesuatu hal atau berbagi file, mungkin bisa menggunakan fitur chat. Caranya ada di bawah, di sebelah tombol share screen ya kakak-kakak. Jadi di sebelah tombol share screen itu ada tombol chat yang seperti gambar pesan ikonnya. Silakan diklik, nanti kemudian akan muncul window-nya di sebelah kanan ya, biasanya itu nanti akan muncul untuk chatnya. Silakan kakak diketikkan di bagian kolom chatnya. Kemudian tanya ke grup besar, itu to-nya to everyone ya, jangan ke perseorangan. Itu kakak. Nah, di sini untuk kolom chatnya silakan untuk ditanyakan saja apa yang ingin ditanyakan. Kemudian jangan lupa klik enter ya kakak ya. Nah, selanjutnya adalah fitur share screen. Fitur share screen ini digunakan pada saat kakak akan melakukan misalnya presentasi ya, presentasi sesuatu, itu pasti akan menggunakan fitur share screen. Caranya gimana? Yaitu ada tombol yang warna hijau ya di tengah, yang seperti gambar panah ke atas, dia warnanya hijau dalam kotak. Itu silakan diklik. Nah, jangan lupa juga sebelum melakukan klikian tombol share screen tuh sudah dibuka dulu ya tampilannya. Misalnya kakak ingin buka PowerPoint, silakan dibuka dulu PowerPoint-nya, baru klik tombol share screen-nya seperti itu. Nah, nanti baru dipilih yang tampilan window yang akan di share screen ya. Contohnya di sini saya ada menggunakan PowerPoint. Silakan dipilih layarnya, kemudian klik tombol share. Nah, apabila sudah selesai, nanti silakan kakak klik tombol stop share yang ada di atas ini ya. Mungkin ada yang mau mencoba, satu orang jadi relawan mungkin ya. Ini saya izin stop share dulu ya kakak. Nah, siapa yang mau mencobanya, mungkin udah saya buka aksesnya. Jadi aksesnya sudah saya buka, siapapun boleh melakukan share screen. Bapak Ibu ada yang mau kakak-kakak ada yang mau mencobanya mungkin untuk fitur share screen? Iya. Kak Linda sudah bisa ya. Lucu kayak mungkin ada sedikit koneksi jaringan mungkin ya, di sini ada bermasalah. Agak belum tampil. Oh iya, sudah berhasil. Nah, betul seperti ini ya kakak-kakak semuanya, untuk tata cara penggunaan share screen-nya. Boleh di stop share ya mungkin Kak Linda. Atau ada di atas. Nah, seperti itu. Baik. Terima kasih Kak Linda sudah mau menjadi volunteer. Mungkin ada yang mau mencoba lagi? Kalau misalnya mau ada yang mencoba, saya tunggu. Tapi kalau misalnya tidak ada, saya izin lanjut.
Baik, sepertinya tidak ada ya. Saya izin lanjut saja, Kakak. Nah, seperti ini ya. Kita sudah di share screen tadi ya. Selanjutnya untuk filter background, nah ini sepertinya sih saya lihat sudah pada bisa ya Kakak, jadi tidak perlu saya terangkan mungkin ya. Tapi saya izin jelaskan sedikit aja, jadi untuk filter background ini ada di bagian video, yang ada panah ke atasnya silahkan diklik. Kemudian ada bagian choose virtual background. Nah, silakan nanti akan muncul pop-up window settingnya. Silakan diklik tombol tambahnya, kemudian klik add image. Nanti akan muncul lagi tampilan untuk memilih gambarnya, silakan klik open. Selanjutnya silakan dipilih ya untuk gambarnya, silakan klik centang, maaf, tombol X yang ada di atas. Nah, mau dipastikan juga untuk virtual background-nya itu kan sudah saya share ya, jadi sudah saya bagikan. Pastikan untuk virtual background itu ini ya, dalam penggunaannya itu belakangnya biasanya harus kontras ya, jadi backgroundnya harus kontras supaya bisa mendeteksi wajah dari kakak semuanya. Di sini kalau saya lihat sih udah pada bagus ya. Biasanya suka ada yang mukanya rata gitu, jadi mukanya nggak kelihatan. Kalau di sini sih saya lihat rata-rata sudah pada bisa ya. Baik, saya izin lanjut aja kakak ya untuk yang ini. Nah, selanjutnya adalah fitur join breakout room. Breakout room ini digunakan biasanya pada saat kakak ada penugasan. Jadi nanti biasanya akan dibagi penugasan dan dibagi ke dalam beberapa breakout room. Nah, untuk cara penggunaannya gimana? Cara penggunaannya silakan kakak nanti akan ada tombol yang kontak ini 4 di bawah ya. Itu biasanya kalau sekarang pasti belum muncul karena belum saya buka untuk breakout room-nya. Tapi setelah saya penjelasan ini saya akan buka untuk breakout room-nya, untuk kakak silakan mencobanya masing-masing. Caranya gimana? Silakan diklik tombol breakout rooms yang ada di bawah. Atau kalau misalnya tidak ada, biasanya ada di bagian more. Jadi nanti di bagian kanan itu ada tombol more, kemudian ada bagian breakout rooms. Silakan bisa diklik. Nanti akan muncul tampilan breakout rooms-nya seperti ini. Silakan kakak pilih ke kelompok yang kakak harus join ya. Misalnya saya kelompok 1, kemudian saya arahkan kursornya ke bagian kelompok 1, nanti saya klik tombol join, kemudian klik yes. Nah, seperti itu ya kakak. Nah, mungkin kita akan coba ya sekarang untuk breakout room-nya. Saya akan bagi ke dalam 2 kelompok saja. Ini hanya sebagai testing aja, silakan kakak mau masuk ke breakout room yang mana aja, boleh ya. Nah, untuk breakout room-nya sudah ini ya, sudah saya buka ya untuk breakout room-nya. Silakan kakak boleh pilih mau room yang mana. Silakan untuk dicoba ya kakak. Nanti saya akan tarik lagi ke dalam kelas besar. Kak Yuriska sama Kak Novia mungkin boleh dicoba untuk fitur breakout room-nya, Kak. Nanti akan saya tarik lagi ya ke kelas besar. Caranya ada di bawah ya, ada tombol breakout room, silahkan diklik join ke kelas mana saja, Kak. Kalau misalnya tidak ada di tombol more. Nanti silahkan diklik tombol more-nya, nanti akan ada bacaan breakout room. Oke, sudah pada bisa ya, saya izin tarik lagi ke kelas besar ya, Kak. Iya. Kakak semuanya sudah kembali lagi ya ke kelas besar sekarang. Nah, jadi kalau misalnya nanti tampilannya sudah balik lagi ke tampilan awal sini, berarti kakak sudah ditarik semuanya ke dalam kelas besar. Baik, seperti itu untuk tata cara penggunaan breakout room ya. Nah, berikutnya saya izin next lagi.
Berikutnya ada tata cara polling. Polling ini digunakan biasanya untuk memilih ketua kelas. Jadi besok akan ada materi BLC ya, kakak biasanya akan ada untuk pemilihan ketua kelasnya. Nah, untuk pemilihan ketua kelasnya ini bisa kita menggunakan fitur polling. Nah, fitur pollingnya ini nanti silakan akan muncul secara otomatis ketika dibuka. Silakan tinggal pilih siapa yang menurut kakak cocok sebagai ketua kelas. Contohnya di sini ya. Nah, caranya gimana pilihnya? Silakan diklik. Contohnya di sini saya memilih Azhar. Nah, kemudian silakan klik tombol submitnya. Seperti itu kakak. Jadi nanti akan ada fitur polling yang akan biasanya sih akan digunakan untuk pemilihan ketua kelas saja ya kakak. Seperti itu. Nah, kemudian ada fitur reaction. Nah, ini biasanya juga nggak asing ya buat kakak kalau dalam menggunakan Zoom. Fitur reaction ini biasanya untuk memberikan suatu reaksi terhadap sesuatu. Contohnya misalnya diminta untuk memberikan tepuk tangan ya. Contohnya bisa nanti setelah presentasi itu diminta untuk memberikan tepuk tangan. Silakan kakak bisa klik tombol reaction yang ada di bawah sini. Nah, nanti akan muncul beberapa reaction. Misalnya yang tepuk tangan berarti yang kiri ya. Tapi misalnya kakak ingin bertanya nih, nah biasanya juga digunakan untuk ingin menanyakan sesuatu, bisa klik yang raise hand. Mungkin boleh dicoba ya kakak untuk fitur reactionnya. Nah, kalau nggak ada juga di bawah di reaction itu, biasanya dia akan ada di tombol more. Jadi kalau misalnya nggak ada di bawah sini yang ada gambar icon orangnya, boleh diklik tombol more-nya, nanti biasanya akan ada menu yang reactions-nya. Baru akan muncul beberapa tombol yang bisa diklik. Boleh dicoba mungkin kakak mau tepuk tangan atau raise hand boleh ya. Nah, ini Kak Reza sudah raise hand. Kami Ranti tepuk tangan, oke. Kak Linda juga raise hand. Sinta, oke. Oke, baik. Nah, untuk yang raise hand nih, khusus yang raise hand, jangan lupa gunakan lower hand ya. Diklik lagi aja di reactionnya, kemudian klik lower hand. Jadi biar tidak angkat terus, capek kakaknya kalau angkat tangan terus. Jadi jangan lupa untuk di lower hand lagi. Oke, baik. Sudah pada bisa ya untuk fitur dari reactionnya. Kita lanjut lagi ya, Kak. Nah, selanjutnya sudah selesai sih untuk penjelasan dari penggunaan Zoom Meeting ini. Nanti untuk penggunaan Zoom Meeting ini akan digunakan selama pelatihan berlangsung ya. Nanti kan pelatihannya kita akan menggunakan 3 metode ya. Ada sinkronus maya atau daring seperti ini. Kemudian ada asinkronus maya atau belajar secara mandiri. Kemudian ada juga secara klasikal yang akan hadir secara langsung di hotel. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Kakak? Tidak ada? Sudah cukup. Cukup ya. Mungkin saya ingatkan lagi ya kakak untuk besok acara pembukaannya menggunakan pakaian putih ya, kemeja putih dan bawahan hitam. Kemudian apabila berkerudung silakan untuk menyesuaikan. Oke. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan lagi aja ya ke bagian yang kedua tentang tata cara penggunaan LMS-nya ya. Di sini kakak ada yang belum masuk mungkin yang tadi di list nama-namanya ada yang mungkin sudah daftar lagi belum? Tadi kan untuk untuk Kak Dimas, Kak Acep sama Kak Miftah itu sudah saya masukkan juga ya ke dalam kelasnya. Jadi sudah bisa akses harusnya. Mungkin masih ada beberapa orang lagi ya tadi ya. Kita ada 4 orang. Untuk Kak Reza mungkin sudah daftar Kak. Ya, Pak. Kak Reza sudah ya. Saya coba cek dulu ya untuk Kak Reza. Saya akan masukkan ke dalam kelasnya. Kak Reza. Baik, sudah semuanya masuk ke dalam kelas ya. Oke, saya izin untuk share screen lagi tentang tata cara penggunaan LMS-nya. Nah, di sini silakan nanti kakak untuk akses dulu ke dalam LMS-nya LJJ Kemenkes dengan cara ini ya, ada linknya ya, ada http://ljj-kesehatan2.kemkes.go.id. Nah, kemudian nanti akan muncul ya tampilannya untuk seperti yang kemarin dijelaskan tentang
cara mendaftarnya. Kalau mendaftarkan kita kliknya yang create new account ya. Tapi untuk login silakan kakak masukkan username-nya, yaitu emailnya kakak, kemudian masukkan passwordnya. Kemudian silakan klik yang ini ya, tombol yang warna hijau ini. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilannya seperti ini ya, kakak. Nanti akan ada di scroll ke bawah, kemudian akan ada muncul yang bagiannya unit pelaksana teknis. Silakan untuk diklik. Nah, nanti akan muncul beberapa unit pelaksana teknis. Silakan kakak di scroll, nanti ada bagian yang UPLKes Provinsi Jawa Barat. Silakan diklik yang UPLKes Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian nanti akan muncul tahun pelatihannya ya, ada yang tahun 2022 dan 2023. Kita pilih yang pelatihan tahun 2023. Kemudian nanti akan muncul beberapa juga pelatihan yang muncul. Kita pilih yang pelatihan jabatan fungsional perawat pangkatan pertama. Nah, kemudian nanti akan muncul lagi nih, ada angkatan 1, angkatan 2. Kita pilih yang angkatan 2. Seperti itu lah, Kak. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Itu untuk cara akses kelasnya dulu ya. Nanti untuk selanjutnya saya akan langsung hands on saja. Bisa praktekkan. Nah, seperti ini ya kakak. Jadi nanti setelah kakak sudah berhasil login, akan seperti ini tampilannya. Di sini adalah bagian navigasinya. Jadi nanti setiap kakak mau kembali ke halaman awal, bisa klik yang ada di atas ini. Kalau misalnya mau lihat panduannya juga bisa klik yang ini ya. Ini ada manual bukti juga untuk peserta. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah ya. Seperti yang dijelaskan, kita klik yang unit pelaksana teknis. Diklik yang ini, kunjungi UPT. Nah, selanjutnya di scroll ke bawah, kakak nanti akan ada muncul yang UPLKes Provinsi Jawa Barat. Silakan untuk diklik. Nah, di sini akan ada dua ya. Di sini ada yang tahun 2002, 2023. Silakan klik yang tahun 2023. Nah, nanti akan muncul beberapa pelatihan di sini. Silakan kakak-kakak klik yang pelatihan jabatan fungsional perawat pengangkatan pertama. Kemudian di sini akan ada dua, yaitu ada pengangkatan pertama, angkatan 1, dan yang angkatan 2. Silakan kakak-kakak pilih yang perawat pengangkatan pertama, angkatan 2. Nah, di sini akan ada beberapa menu ya yang terlihat, tapi kita akan gunakan dulu ya untuk yang pertama itu ke biodata peserta ya. Nah, di sini akan ada yang biodata peserta. Silakan untuk diklik. Nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ketika diklik, silakan untuk diklik saja untuk daftar ulangnya. Ini akan nyambung ke yang kemarin saya share sebenarnya kayak. Jadi kalau sudah pada isi itu sebenarnya akan sama datanya. Di sini ya silakan untuk diisi ya untuk daftar ulangnya. Nah, izin saya share screen lagi ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Sebenarnya ini tampilan yang sama seperti yang saya share kemarin ya. Jadi ada yang bagian form daftar ulang itu, nah ini akan sama sebenarnya dengan yang kemarin. Silakan untuk diisikan ya. Kalau kemarin sudah diisikan berarti tidak masalah. Mungkin tinggal melengkapi saja ya. Mungkin kalau apabila ada yang belum dilengkapi. Nah, apabila ingin dilengkapi itu pastikan emailnya menggunakan email yang sama ketika diisinya. Agar nanti ketika ingin mengisi ulang itu data-data yang sudah diisi sebelumnya tidak akan hilang. Dia tetap akan tersimpan. Gitu. Caranya tinggal diisi saja. Untuk nomor absen kan sudah diterangkan. Kemudian untuk nomor KTP, ini pas foto berlatar belakang merah ya. Kemudian pastikan pas fotonya ini resmi ya, karena nanti pas fotonya akan digunakan di sertifikat. Jadi kalau misalnya biasanya suka ada yang fotonya tuh selfie ya gitu ya, terus pakaiannya bebas gitu ya. Atau misalnya ya itulah lagi tidak formal intinya ya. Dipastikan formal. Jadi berlatar belakang merah supaya nanti bisa bagus ya terlihatnya di sertifikat. Karena nanti untuk data-data ini merupakan data yang akan kita gunakan untuk di sertifikat ya. Selanjutnya, nah ini untuk tipe pegawai, biasanya baik yang bingung juga ya. Di sini ada 3, ada ASN Kemenkes, ASN non Kemenkes, dan non ASN. Nah, kita ini semuanya ada di ASN Kemenkes ya. Kecuali untuk yang bukan non ASN, pilih yang non ASN. Nah, jadi nanti untuk kita semua pilihnya ASN non Kemenkes, tapi kalau misalnya ada yang bukan ASN, pilihnya yang non ASN seperti itu. Jadi tidak ada yang di ASN Kemenkes. Selanjutnya untuk nomor NIP silakan untuk dimasukkan. Untuk nomor STR juga silakan dimasukkan jika ada ya. Kemudian silakan nama lengkap silakan masukkan tanpa gelar.
dan tulisan huruf kapitalnya cukup di awal huruf saja, seperti itu. Kemudian untuk gelar depan akademik apabila ada, dan gelar belakang akademik juga, karena biasanya sih pasti udah pada punya untuk gelar belakang akademik ya. Nah, kemudian untuk jenis kelamin juga silakan dimasukkan tempat lahir, kemudian tanggal lahir, agama, pendidikan terakhir, kemudian golongan. Nah, ini nama instansinya silakan isikan nama instansi kakak-kakak. Misalnya kakak di RSUD Kiwari, silakan isikan RSUD Kiwari. Alamatnya juga sama. Misalnya di RSUD Kiwari, silakan isikan alamat RSUD Kiwari. Kalau misalnya di RSKGM, silakan isikan RSKGM. Seperti itu ya kakak. Nah, kemudian kabupaten instansinya juga, alamat provinsi instansinya, kemudian alamat rumahnya juga silakan diisikan dengan alamat tinggal kakak-kakak semuanya. Begitupun dengan kabupaten rumah, provinsi rumah, nomor handphone, email peserta, kemudian jenis nakes. Kalau jenis nakes berarti semuanya ini pasti nurse ya, perawat. Jadi yang perawat saja. Kemudian jabatannya, nah jabatannya sebagai apa? Kemudian nomor NPWP apabila ada. Nah, yang wajib diisi untuk di awal ini adalah yang ini dulu ya kayak jadi data-data yang ini tuh wajib diisi. Jadi kalau misalnya tidak diisi itu tidak bisa disimpan biasanya. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang data yang upload ini seperti surat tugas, surat pernyataan, biodata, screenshot, SKJF serta pas foto itu bisa nanti dilewat gitu. Jadi bisa dilewat dulu apabila belum ada. Nah, untuk biasanya sih yang saya agak lihat tuh ya yang biasanya salah tuh bisa di ini ya tanggal lahir. Tanggal lahir tuh biasanya diisinya tahunnya 2023 ya. Jadi pastikan ya tanggal lahirnya bukan 2023 ya kakak ya, tapi sesuaikan dengan yang tanggal lahir kakak semuanya. Di sini karena defaultnya ini 2023 jadi 2023. Pastikan tanggal lahirnya sesuai dengan tanggal lahir kakak. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada surat tugas. Ini surat tugas silakan untuk diisikan saja kakak ya. Biasanya surat tugas itu diberikan oleh dari pimpinan ya, dari pimpinan langsung. Kemudian surat pernyataan kesediaan peserta. Nah, kalau misalnya tidak tahu formatnya, bisa klik di sini ada contohnya ya, kayak untuk format surat tugasnya boleh diunduh. Untuk pelatihannya silakan disesuaikan ya, berarti kita pelatihan perawat seperti itu. Nah, kemudian untuk biodata peserta juga apabila bingung ada di sini ya. Kemudian ada screenshot follow, ini silakan bisa cukup salah satu saja, misalnya ada Instagram atau mungkin YouTube ya, itu boleh dipilih saja. Kemudian yang ada bagian yang follow-nya atau subscribe-nya itu diklik. Nah, jadi nanti ada kelihatan kan akun yang kakaknya di screenshot, kemudian dimasukkan ke dalam sini. Nah, kemudian untuk ini SKJF pertama, silakan untuk diupload juga. Sampai sini ada yang mau dijelaskan? Dijelaskan. Oh, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu kakak, mohon maaf. Ada yang bingung mungkin? Tidak, Kang, cukup. Cukup ya. Jadi untuk tata cara pengisiannya seperti itu. Jadi nanti tinggal submit. Nah, kalau misalnya mau diedit itu ada tinggal di edit submission. Nanti ada tombolnya lagi untuk edit submission, tinggal diklik nanti akan kembali lagi tampilannya seperti ini. Jadi pastikan email yang digunakannya email yang sama pada saat mengisi. Seperti itu. Ya, silakan Kak Yuriska. Assalamualaikum. Mas, maaf mau nanya. Kan itu tuh kemarin tuh saya tuh udah pernah upload. Nah, pas mau edit jawaban ada yang salah. Yang salahnya tuh pas biodatanya. Tapi pas ngedit itu biodatanya tuh kayak udah nggak bisa diedit lagi gitu karena itu ngupload file gitu kan. Kalau kayak gitu gimana? Makasih. Oke, pertanyaannya bagus ya Kak Yuriska. Nah, jadi pastikan dulu ya Kak untuk yang bagian upload ini, kenapa saya tidak wajibkan sekarang, itu karena dia hanya bisa sekali upload. Jadi untuk yang biodata di atas ini dia bisa diedit lagi, tapi untuk yang upload ini dia hanya bisa sekali. Jadi pastikan kalau yang upload itu datanya sudah benar. Nah, jadi gimana kalau misalnya datang ke upload ya Kak, itu boleh dijapri aja ke saya, nanti biar saya bantu untuk ubah datanya. Jadi silakan Kak Yuriska boleh dijapri aja ke saya, nanti yang salahnya bagian apa, silakan kirimkan ke saya filenya. Nanti biar saya bantu ubah atau ke Temela ya. Boleh juga kalau tidak ke saya ke Temela. Seperti itu. Udah paham ya kayak Yuriska dan teman-teman yang lain? Mungkin ada yang menanyakan lagi? Atau masih ada yang belum paham? Cukup. Baik. Jadi saya ingatkan kembali ya kalau misalnya belum yakin untuk datanya boleh dilewat dulu. Nanti kalau sudah yakin silakan untuk diupload semuanya. Bisa nih satu persatu juga bisa. Misalnya surat tugasnya sudah ada,
boleh upload surat tugasnya dulu, yang lainnya bisa dilewat dulu boleh. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada saya izin lanjut lagi ya. Ya baik kakak, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi sudah sampai di sini. Nah kalau misalnya nanti sudah di sini, kalau misalnya mau navigasinya boleh klik yang tombol di sini yang di atas, atau ke home juga bisa, atau ke sini juga bisa ya kakak. Jadi nanti akan kembali lagi ke tampilan yang awal di sini. Nah nanti silakan klik lagi yang kunjungi UPT-nya, klik lagi yang UPLKes, kemudian tahunnya. Ini ada yang perawat ya, kemudian masuk lagi ke angkatan 2. Nah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian ini ya, pelatihan jabatan fungsional perawat angkatan pertama angkatan 2. Jadi untuk yang ini ya catatan panitia dan evaluasi tidak perlu dihiraukan ya, kalau itu nanti kita lewat saja. Seperti itu. Oke, saya izin masuk ke bagian sini ya. Nah, seharusnya sih di KKK semuanya sudah bisa akses ya, karena sudah saya masukkan semuanya ke dalam kelasnya. Jadi tidak ada masalah lagi di dalam masuk ke dalam kelasnya. Oke, sebentar ya. Nah, di sini itu ada bagian kelasnya, jadi nanti kita selama pembelajaran kita akan menggunakan ini. Begitu pula nanti pada saat pre-test dan post-test juga kita akan menggunakan di sini ya. Nah, di sini ada uraiannya dulu ya, jadi tentang apa itu tentang pelatihan jabatan fungsional perawat, tujuannya apa, kompetensinya apa. Nah, di sini kakak semuanya juga akan diberikan materi-materinya ya di sini. Nah, di sini ada bagian pretest, kemudian MPD 1, MPD 2, MPI 1, MPI 2 dan lain sebagainya ya, Kak. Nah, di sini untuk nanti kita akan ada beberapa metode ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada sinkronus maya dan asinkronus maya. Kita contoh buka satu aja ya, yang MPI 1. Nah, di sini untuk bagian MPI 1, ini ada bagian materinya ya, Kakak kalau bisa dilihat ya. Di sini ada tentang deskripsi singkat dari materi tersebut, kemudian hasil belajarnya, indikator hasil belajarnya, materi pokoknya apa saja. Nah, kemudian di sini ada materi-materinya. Mungkin di kakak-kakak di sini masih belum muncul ya. Karena nanti untuk yang MPI 1 ini akan dibuka mulai tanggal 16. Nah, yang di sini contohnya kita akan masuk ke bagian peran dan fungsi. Nah, ini bentuknya seperti buku ya. Jadi di sini ada konten ya. Ada pendahuluan dan segala macamnya. Silakan kakak bisa dibaca. Kemudian bisa di next halaman berikutnya. Nah, ini dipastikan semuanya untuk dibaca ya. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya tidak dibaca dan tidak komplit, itu tidak bisa melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Jadi pastikan bisa dibaca seluruhnya. Karena nanti ada bagian asinkronus maya. Nah, ini untuk mempelajari yang seperti ini ya, kakak. Jadi silakan untuk dibaca dan dipelajari ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai, nanti akan ada tombol X-nya, exit book. Selanjutnya nanti di sininya, nah kalau misalnya sudah selesai itu akan tercentang kakak-kakak di bagian kanan ini secara otomatis. Baru nanti kakak-kakak bisa melanjutkan ke bagian berikutnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya belum tercentang nih, kakak-kakak belum bisa melanjutkan ke bagian berikutnya ya, kakak jadi pastikan. Karena ini sifatnya itu kayak sequence gitu ya, kakak jadi berurutan. Silakan untuk dibaca juga, seperti itu ya kakak ya. Nah selanjutnya, ini adalah bagian buku. Di bawahnya sini adalah presensi ya. Di presensinya ini di sini ada dua ya. Kalau di kita ini ada yang AM, ada yang SM. Nah, untuk AM ini adalah yang asinkronus maya. Nah, asinkronus maya ini nanti kakak akan mulai belajar di tanggal 16 ya untuk yang materi MPI 1. Untuk tata cara penggunaannya sendiri maaf, ini yang tes saja aku cobanya ya.
karena akan sama nanti. Untuk tata cara penggunaan absennya tinggal di sini diklik. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini ya, ada answer the questions. Nah, diklik, kemudian diklik yang centang hadirnya, dan klik submit questionnaire. Seperti itu kakak. Itu untuk tata cara presensinya ya. Itu nanti untuk tata cara presensi baik di pretest dan di materi akan sama seperti itu tata cara penggunaannya. Di sini ada yang bertanyakan dulu kakak? Kalau tidak ada kita lanjut lagi ya. Kemudian di bagian sini itu ada tes. Nah, di sini itu ada bagian ini juga ya, tes. Nah, di sini namanya ada bagian tes. Di sini sebagai sama seperti pretest untuk tata cara pengerjaannya. Jadi nanti saya akan terangkan secara bersamaan dengan yang pretest. Bedanya tes ini dilaksanakan mulai pada saat asinkronus maya. Jadi pada saat asinkronus maya itu akan ada bagian tes. Nah, biasanya itu di materi inti ya kakak untuk bagian tes ini. Dan untuk tes yang ini tuh kakak wajib nilainya mendapatkan nilai 100. Nah, jadi kalau misalnya tidak bisa mendapatkan nilai 100 gimana? Kakak boleh mengulang lagi. Jadi untuk tes ini tidak ada batasannya ya. Jadi tidak ada batasan dalam pelaksanaan pengulangannya. Itu bebas dilaksanakan berkali-kali pun boleh. Yang penting harus mendapat nilai 100 sebelum masuk ke dalam SM atau sinkronus maya atau pelaksanaan pembelajaran seperti ini ya melalui online. Jadi sebelum masuk ke SM silakan pastikan tes ini sudah mendapatkan nilai 100 ya kakak. Nah, selanjutnya ada evaluasi fasilitator. Evaluasi fasilitator ini digunakan untuk memberikan feedback. Jadi setelah nanti si fasilitator atau narasumber memberikan materinya, saya akan membuka untuk evaluasi fasilitator untuk memberikan feedback. Contohnya misalnya kakak ada pengajarnya kurang enak nih, atau misalnya PPT-nya kurang jelas, boleh nanti diberikan feedbacknya di dalam bagian evaluasi fasilitator ini. Ini ada contohnya satu ya. Nah, ini ada yang tes evaluasi fasilitator. Nanti silakan kakak diklik, kemudian bentar ya, saya masuk dulu ke sini. Nah, ada bagian answer the questions ya. Ini untuk tes aja ya kakak. Jadi kalau misalnya mau belajar juga ada bagian ini. Nah, silakan diisikan nama pasiennya, nanti akan ada nama pasiennya ya. Kemudian diisikan untuk nilai-nilainya. Seperti itu. Kemudian apabila ada kesalahan, silakan masukkan di sini sarannya. Dan terakhir diklik submit your answer. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu kakak? Jadi ini untuk memberikan feedback ya. Setelah selesai memberikan materi, kakak akan diminta untuk memberikan feedback di bagian ininya. Okay. Selanjutnya, silakan kakak untuk ada bagian forum diskusi. Nah, forum diskusi ini digunakan pada saat asinkronus maya ya kakak. Jadi kalau misalnya asinkronus maya itu kakak bisa menggunakan fitur diskusi ini guna untuk menanyakan hal yang tidak dipahami kepada fasilitatornya. Caranya dengan klik yang tadi ya, forum diskusi, silakan dipilih yang add a new discussion topic. Nah, misalnya apa nih yang bertanyainnya? Misalnya apakah saya bisa lulus pelatihan gitu ya. Ini tentang yang nggak dipahami boleh kayak. Nah, contohnya seperti ini ya kakak ya. Biasanya ini selain pertanyaan juga bisa untuk berdiskusi suatu hal. Contohnya ingin mendiskusikan sesuatu bisa ditanyakan di sini ya. Misalnya untuk yang rekan-rekan kelompoknya mungkin selain di WA bisa juga lewat sini ya. Misalnya tentang suatu tugas atau hal sebagainya bisa juga di sini. Nah, nanti silakan klik post to forum. Ini pasti di kakak-kakak semuanya juga akan muncul nih. Di bagian yang pretest kemudian ada tes forum diskusi ada yang saya bagikan ya. Forum diskusi topiknya itu akan muncul di sini. Kemudian nanti akan untuk cara balasnya gimana ya, misalnya kakak mau ikutan juga nimbrung gitu ya, contohnya bisa diklik yang ini tadi yang diskusinya, nah, kemudian bisa klik reply. Nah, silakan untuk dibalas ya. Nah, saya seperti ini ya.
Oke, seperti itu ya kakak ya. Kemudian diklik tombol submit, maka akan muncul seperti ini balasannya. Ini bisa dilihat juga di kakak ya, semuanya pasti akan muncul gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo kakak, ada yang mau ditanyakan kembali terkait hal yang ini? Penggunaan, ya? Gimana? Kak Siva? Kak Sylvia? Maaf. Konten ini teh berarti nanti tiap harinya pembukaannya itu akan dibuka lewat Zoom apa langsung buka di LMS? Oke, jadi nanti kakak mungkin udah pada dapat jadwalnya belum? Udah ada kan ya? Ya, jadi saya coba liatin juga ya untuk jadwalnya. Mungkin masih ada yang belum paham juga tentang tata cara lihat jadwalnya ya. Jadi, nah di sini kan ada namanya metode ya kakak ya. Ini ada metode tuh ada T, ada P ya. Nah, di sini itu adalah OT itu untuk teori, P itu untuk penugasan. Di sini ada SM, ada AM, ada SM, ada kelas. Nah, untuk yang SM itu yang sifatnya Zoom. Seperti yang kita laksanakan sekarang itu adalah SM. Nah, untuk AM itu asinkronus maya. Jadi belajar sendiri kakak. Jadi tidak ada Zoom, itu langsung dibuka di LMS-nya. Jadi kakak langsung belajar secara mandiri di LMS-nya. Itu di LMS kita tetap buka. Kemudian tetapi apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA group atau di yang forum diskusi itu kakak. Jadi bisa gunakan dua fitur itu selama asinkronus maya ini. Nah, contohnya di sini kan nanti akan ada di hari kedua ya, di hari Sabtu. Nah, ini kan asinkronus maya semua. Jadi kakak bisa belajar secara mandiri. Ini tidak dipatok dari waktunya ya. Sebenarnya ini waktu hanya untuk ini aja sih, untuk apa sih, untuk biar lebih terlihat lah gitu untuk pengerjaan. Sebenarnya untuk asinkronus ini kita tidak batasi. Jadi kakak bisa akses. Saya akan bukanya mulai dari tengah malam, dari pukul 00 sampai dengan bebas ya, sampai dengan berikutnya gitu. Contohnya ini untuk kecuali untuk absensinya ya. Untuk absensinya itu saya akan batasi dari jam 00 sampai 23.59 di hari tersebut. Contohnya misalnya di yang MPI 1. Ini kan ada AM 1 ya. Kalau di sini kan jadwalnya dari jam 8 sampai jam 8.45. Tapi untuk absennya sudah saya buka dari jam 12 malam, dari tanggal 16 sampai dengan 23.59 di hari itu. Ya kakak bisa aksesnya terserah mau di pagi hari, mau di siang hari, di sore hari, terserah itu gimana kakak aja. Untuk yang materi AM seperti itu, tapi dipastikan sudah mengerjakan si tes yang tadi ya, tes yang mandirinya itu, yang MPI. Contohnya yang tadi MPI 1 ada tesnya, pastikan mendapatkan nilai 100. Nah itu jadi kalau misalnya belum dapat nilai 100 boleh diulang-ulang gitu, berkali-kali. Nah untuk yang SM itu adalah yang pembelajaran di kelas seperti saat ini. Jadi yang sekarang Zoom ini kita menggunakannya SM. Kalau di sini kan ada sosialisasi, oh ini ditulis ya. Di sini SM. Kemudian ada juga kelas. Nah, KLS ini adalah kelas. Jadi nanti untuk pertemuan nanti di kelasnya. Seperti itu. Jadi ini kan ada yang, nah ini ada yang lupa nih, berarti dia di kelas. Seperti itu Kak. Ada yang mau ditanyakan kembali? Sudah paham ya sampai sini Kak? Atau ada yang belum paham mungkin dengan tata cara pelaksanaan nanti kegiatannya? Jadi nanti Berarti selama nanti ya. berarti nanti untuk yang SMA nanti Zoom-nya linknya pakai yang sama. Apa nanti dibagiin tiap misalnya kan itu jam berapa tuh, jam 8 ya, jam 8 misalnya ada sampai jam mana ya? Tanggal berapa tuh? Coba ada yang SM enggak? Nah, misalnya itu ada yang jam 1 tuh SM. Nah, jam 1 sampai jam 2 sore, siang ya. Ya, Ini kan berarti pakai Zoom ya, Ayah. betul betul. Nah, ini nanti link Zoom-nya masih yang sama atau nanti dibagikan pada hari H? Nah, untuk Zoom itu biasanya kita menggunakan yang sama ya. Jadi mulai dari awal saat ini ya, dari yang sekarang sosialisasi sampai nanti terakhir selesai akan menggunakan Zoom yang sama. Tapi apabila ada perubahan nanti kita akan informasikan langsung di grup WhatsApp-nya. Biasanya di Hamin 1 harinya. Tapi kalau secara defaultnya, secara seharusnya ini akan sama terus Zoom-nya. Mulai dari sekarang, dari sosialisasi sampai dengan nanti akhir. Jadi nggak akan berubah-berubah. Makanya saya udah masukkan di deskripsi grup ya kakak. Jadi kalau misalnya kakak lihat ya di deskripsi grupnya di sini itu udah ada link Zoom-nya. Nah ini akan digunakan terus selama pelatihan. Itu pula, nah di sini ya ada link LMS-nya, kemudian ada link daftar ulang juga saya udah cantumin di sini ya. Jadi ini akan selalu digunakan. Jadi kalau misalnya akan selalu digunakan, saya akan simpan di sini supaya memudahkan kakak-kakak dalam mengaksesnya. Itu ada di deskripsi grup WhatsApp-nya ya kakak ya. Bisa dicek masing-masing. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi?
Jadi kalau misalnya ada update, saya juga akan tempelkan juga di situ nanti kalau misalnya ada perubahan. Di sini, oh ya, silakan Kak Anggi. Maaf Kak, sebelumnya mau nanya untuk presensi absen, apakah dilakukan setiap hari atau di setiap MPI-nya itu ada presensi absen gitu, atau dilakukan setiap hari yang tadi Kakak bilang dari jam 8 sampai jam sekian gitu? Terima kasih. Baik, Kak Anggi, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk presensi ini, untuk selama pembelajaran secara online, secara general, berarti ya secara keseluruhan tuh kalau yang online, dia absensinya per materi. Jadi contohnya nih, untuk yang MPI 3 ya, nah ini kan ada yang asinkronus maya. Jadi dia nanti akan ada presensi di hari Sabtu, kemudian nanti akan ada lagi ya di hari Senin ya. Nah, ini sifatnya asinkronus maya akan ada lagi di hari Senin, jadi akan ada di hari Senin juga. Tapi misalnya nih hari Sabtu ada MPI 1, MPI 2, dan MPI 3. Berarti ini juga akan ada presensinya. MPI 1 akan ada presensinya, MPI 2 akan ada presensinya, MPI 3 akan ada presensinya. Begitu juga nanti di yang hari Senin. Ini kan MPI 3 lagi ya, akan ada presensinya seperti itu. Jadi nanti juga akan ada pada saat misalnya sinkronus mayanya ya. Nah, ini kan MP3 ada lagi, pada saat sinkronus mayanya nanti akan ada lagi absennya. Seperti itu. Nah, untuk yang nanti secara klasikal itu akan berbeda. Kalau yang klasikal itu posisinya 2 kali Kak. Jadi hanya di jam 07.30 dan jam 1 siang. Seperti itu Kak. Dan prosesinya untuk yang klasikal itu langsung ya tanda tangan, jadi tidak melalui LMS. Nah, jadi untuk yang SM dan AM baru melalui LMS. Sampai sini ada yang bertanyakan lagi Kak? Udah paham ya tentang tata cara penggunaan prosesinya nanti. Nah, untuk yang evaluasi fasilitator itu akan ada di setiap materi. Di contohnya untuk yang MP 1 ini akan ada evaluasi fasilitatornya, MP 2 juga akan ada, MP 3 juga akan ada. Tapi ini akan diberikan setelah penjelasan melalui sinkronus maya. Jadi kalau misalnya di bagian AM itu nggak akan ada evaluasi fasilitator. Dia akan dibuka setelah nanti fasilitatornya menjelaskan secara sinkronus maya atau Zoom seperti ini. Lalu nanti akan saya buka untuk evaluasi fasilitatornya. Sampai sini Pak Kakak dapat dimengerti? Mengerti Kak. Oke. Baik. Berikut kita lanjut lagi ya Kakak ya. Contohnya di sini saya lanjutkan tentang maaf. Tentang upload tugas. Nah, di sini Kakak akan ada penugasan ya nanti selama pelatihan berlangsung dan akan diwajibkan untuk mengupload tugas. Contohnya, nah misalnya di sini ada diskusi kelompok ya. Di kakak mungkin belum muncul karena belum saya buka. Nah seperti ini contohnya untuk yang penugasan akan ada tujuan, bahan, alat bantu dan lain sebagainya. Kemudian ada soalnya seperti apa, silakan ketik kerjakan. Contohnya kalau di sini pengerjaannya secara grup, berarti silakan kakak bisa kumpulkan secara grup. Jadi nanti akan diberikan kelompok ya, kelompok dalam melaksanakan penugasan. Silakan dikerjakannya secara berkelompok. Tetapi jika dikerjakannya secara mandiri, berarti silakan dikumpulkan secara mandiri perorangan. Seperti itu. Nah, tata cara untuk uploadnya gimana? Sebentar ya. Lihatin dulu. Nah, sebentar kayaknya ada sedikit masalah untuk penugasan. Nah, contohnya untuk yang ini ya. Untuk yang penugasan ini, jadi nanti silakan kakak-kakak bisa
Contohnya, jadi kalau misalnya kakak mau untuk belajar bisa lihat yang di sini ya. Masih di hide ya. Masih ke hide. Nah, contohnya ada di sini untuk penugasan yang contoh. Nah, di sini akan muncul tampilannya seperti ini untuk penugasannya. Nah, nanti untuk upload tugasnya gimana? Silakan kakak bisa klik yang ini, add submission. Nah, nanti akan muncul ini ya, file submissionnya. Silakan untuk diklik. Jadi bisa dua cara ya, bisa diklik, bisa di drag and drop. Untuk yang diklik, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Silakan pilih file penugasan yang akan dikumpulkannya ya. Nah, contohnya seperti apa aja yang ini ya. Silakan save as-nya dituliskan sesuai dengan penugasannya. Contohnya misalnya nama bisa dengan nama saya, underscore penugasan apa gitu. Contohnya seperti itu ya. Nah, ini untuk author tidak perlu dirubah. Kemudian silakan klik upload this file. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Silakan klik yang save changes. Nah, nanti akan seperti ini. Munculnya akan muncul file submission ya, kakak ya, kalau dilihat. Kalau misalnya seperti ini berarti sudah berhasil untuk mengunggah penugasannya. Lalu bagaimana jika ingin diperbaiki? Nah, apabila ingin diperbaiki, silakan diklik yang edit submissions. Nah, ini akan muncul lagi untuk file submission yang sudah diunggah sebelumnya. Silakan untuk diklik, kemudian di delete. Kemudian klik OK. Selanjutnya silakan klik lagi untuk yang tombol tadi yang panah ke bawah, nanti akan muncul lagi tampilan seperti tadi yang saat pengunggahan tugas sebelumnya. Silakan pilih lagi filenya, kemudian misalnya save lagi. Contohnya ini ya, penugasan perbaikan. Nah, silakan klik upload this file, kemudian klik save changes, maka sudah selesai ya seperti ini ya kak. Nah, ini jadi untuk upload penugasan seperti itu ya kakak ya. Jadi kalau misalnya diuploadnya secara mandiri, maka silakan upload secara masing-masing. Tapi apabila berkelompok, silakan diupload oleh perwakilan kelompoknya saja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu kakak untuk tata cara pengunggahan tugasnya? Kalau tidak ada, saya izin lanjut ya kakak. Oke, jadi kita lanjut lagi. Nah, berikutnya adalah tentang tata cara pretest ya. Nah, jadi kan saya udah jelaskan tadi ya untuk pertama pada saat pretest atau post test juga nanti akan sama ya untuk tata cara pengerjaannya. Di sini akan ada bagian absensi pretest serta ada pretestnya. Nah, ini yang pretest ini ya tidak akan bisa terbuka kalau misalnya presensinya belum dikerjakan. Jadi sifatnya sekuensial ya, jadi berurutan tata cara pengerjaannya. Nah, untuk cara absensi pretestnya sama seperti presensi sebelumnya ya, tinggal diklik saja seperti ini, kemudian klik answer the questions. Nanti akan ada tombol seperti ini ya, tombol centang hadir, saya akan diklik submit questionnaire. Nah, nanti akan muncul seperti ini, thank you, dan continue. Nah, nanti akan muncul kegiatan berikutnya, ini bagian pretest ya, jadi ada kanan di bawah kanan sini, atau bisa juga kembali lagi ke bagian ini. Nanti masuk ke bagian pretest. Nah, ini pretestnya sudah bisa terbuka. Nanti tinggal diklik aja oleh kakak untuk yang pretestnya. Nah, di sini untuk pretestnya sendiri pengerjaannya adalah satu kali kakak. Jadi kita tidak membuka kesempatan yang lebih dari satu kali. Jadi hanya satu kali untuk pengerjaannya. Dan di sini waktunya sendiri sudah saya buka ya, sebenarnya dari jam 11 sampai nanti pukul jam 11.59. Nah, untuk waktu pengerjaan sendiri adalah 40 menit ya kakak ya. Cuma untuk diperhatikan. Nah, nanti untuk tata cara masuk ke dalam kuisnya sendiri gimana untuk pretestnya, silahkan diklik yang ini, attempt quiz now. Nanti akan ada peringatannya terlebih dahulu kakak ya. Nah, selanjutnya apabila sudah diklik yang start attempt, maka waktunya sudah berjalan. Nah, seperti ini ya. Untuk tata cara pengerjaannya, silakan kakak untuk mulai mengerjakan. Ini untuk pertanyaannya. Kemudian di sini untuk jawabannya, untuk cara menjawabnya silakan pilih ABCDE-nya seperti ini ya. Bila salah silakan bisa klik yang clear my choice.
Apabila ingin jawab lagi, silahkan klik yang ini. Nah, kemudian diklik next page. Nah, ini terus saja next page ya kayak sampai selesai gitu. Nah, di sini kakak dimohon untuk tidak kerjasama ya, karena untuk soal tiap orangnya itu akan berbeda. Sudah kami acak ya baik soal maupun jawabannya. Dan ini tidak akan mempengaruhi nilai akhir ya. Jadi tenang saja kakak, untuk yang pretest ini tidak harus langsung nilainya besar gitu. Karena untuk pretest ini hanya untuk mengetahui kemampuan awal kakak sebelum mengikuti pelatihan. Waktunya sendiri adalah 40 menit ya kakak untuk pengerjaannya. Jadi mohon untuk diperhatikan bahwa untuk pengerjaan post-test itu adalah 40 menit. Nah, jika nanti sudah selesai, silakan kakak-kakak bisa klik yang tombol ini. Nah, jadi nanti bisa klik yang tombol finish attempt. Akan muncul di nomor 40 ya kakak. Jadi nanti akan ada 40 soal selama 40 menit. Silakan apabila sudah selesai bisa klik tombol finish attempt. Di sini ada statusnya, di mana status ini menunjukkan jawaban mana saja yang sudah dijawab ya. Di sini tadi saya sudah menjawab nomor 1, maka jawabannya akan terjawab. Apabila belum, akan muncul tampilan seperti ini, not answered dan lain sebagainya. Nah, di sini akan ada waktunya ya. Waktu yang tersisanya adalah 38 menit kalau di saya ya. Dan apabila ingin kembali lagi gimana? Misalnya ingin menjawab lagi yang lain, bisa klik return to attempt. Dia akan kembali lagi ke soalnya. Jadi apabila sudah selesai, silakan klik submit all and finish. Seperti itu kayak. Nah, ini kalau misalnya klik return, dia akan kembali lagi. Nah, kalau misalnya nanti kakak tiba-tiba tertutup ya untuk pertanyaannya, misalnya baru di nomor 30, terus kemudian tidak bisa melanjutkan lagi ke soal berikutnya, itu berarti waktunya sudah habis ya kakak. Nah, kalau misalnya sudah habis gimana? Jangan khawatir, setiap jawaban yang sudah disimpan seperti ini, kemudian sudah diklik ya, misalnya next page, itu sudah langsung tersimpan di sistem. Jadi tidak perlu khawatir kakak akan jawabannya akan hilang. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu kakak tentang teknis atau cara pengerjaan pretestnya sendiri? Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Oke, jadi nanti untuk teknis pengerjaan sendiri sebenarnya sudah saya buka ya untuk pretest ini. Kemudian tidak saya batasi ya. Jadi untuk pengerjaan sendiri silakan kakak apabila mau mengerjakannya nanti juga boleh. Tapi yang jelas saya batasi sampai jam 23.59 ya. Karena takutnya mungkin masih ada yang dalam pelayanan, mungkin ya kayak dan lain sebagainya ya. Yang jelas pastikan bahwa sebelum 23.59 itu sudah pada selesai ya kakak dalam pengerjaannya. Sampai sini ada yang bertanyakan dulu kakak? Kalau tidak ada, mungkin saya izin mengingatkan kembali ya kakak. Jadi untuk besok acara pembukaan itu menggunakan pakaian putih. Oh ya, gimana Kak Irvina, boleh? Kak, maaf mau nanya, Ya. kalau surat tugas dan upload-upload file dokumen yang menyusul itu paling telat kapan harus diuploadnya? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Kak Irvina, pertanyaannya bagus ya. Jadi tentang yang upload file ini diusahakan lebih cepat lebih baik ya kakak. Jadi kenapa? Karena nanti sebelum saya kirimkan ke Kemenkes, saya akan perlihatkan dulu kepada kakak apakah datanya sudah sesuai atau belum. Nah, itu kan perlu waktu lagi ya. Jadi sudah pastikan datanya sudah sesuai, baru setelah itu saya akan kirimkan ke Kementerian Kesehatan. Nah, itu jadi tergantung dari kakak. Kalau semakin lama kakak kirimnya, nanti sertifikatnya juga akan semakin lama nyampe ke kakaknya gitu. Jadi lebih cepat lebih baik. Karena kalau misalnya sertifikat ini saya tidak bisa kirim perorangan, jadi langsung saya kirimkan satu angkatan sekaligus. Jika apabila ada satu orang yang belum selesai, maka akan menghambat keseluruhannya. Nah, seperti itu ya kakak ya. Jadi kalau misalnya lebih cepat akan lebih baik gitu. Kita akan kirimkan ke Kementerian Kesehatan. Karena nanti untuk sertifikat sendiri yang mengeluarkan bukan kita, tapi langsung dari Kementerian Kesehatan ya. Ya, sampai sini ada yang bertanyakan lagi mungkin kakak? Sudah jelas ya Kak Irvina? Oke, ada yang mungkin mau ditanyakan lagi sampai sini?
Kalau tidak ada, mungkin saya ingatkan kembali ya kakak. Jadi untuk besok kita akan mulai ya. Kalau di jadwal itu pagi ya. Jadi dari jam 07.45 sampai jam 8 ya. Jadi Zoom-nya nanti sudah dibuka mulai jam 07.45. Silakan kakak masuk ke dalamnya. Kemudian untuk presensinya nanti akan saya buka mulai dari MD 1 ya. Ya MPD 1. Jadi untuk presensi pembukaan dan presensi MPD 1 itu kita akan mulai dari MPD 1 ya di LMS-nya besok. Nanti saya akan buka mulai dari jam 7.45 juga untuk presensinya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk besok teknisnya silakan kakak untuk menggunakan pakaian putih, bawahan hitam. Nah, untuk kitnya apakah dibagikan atau tidak ya kakak? Apakah ada kit modul yang dibagikan mungkin? Seperti mungkin untuk tanda pengenal peserta atau modul? Tidak ada. Soalnya kalau misalnya tidak ada berarti tidak ada pengenalan peserta ya besok. Nah, mungkin itu aja. Kalau misalnya ada boleh dipersiapkan gitu. Tapi kalau tidak ada tidak apa-apa. Jadi besok menggunakan pakaian putih bawahan hitam, dan untuk yang berkerudung silakan untuk menyesuaikan. Nah, mungkin untuk yang data-data biodatanya boleh dicicil ya dari sekarang. Misalnya yang datanya dulu aja yang utamanya ya. Ya nama kayak gitu kan itu mah udah pasti nggak perlu ditunggu ya. Bisa diisi dari sekarang gitu. Dan nanti juga kami akan sedikit cerewet ya kayak dari pihak panitia untuk selalu mengingatkan mungkin yang belum absen atau evaluasi dan lain hal sebagainya untuk segera dikerjakan agar segera tuntas ya untuk untuk administrasinya. Seperti itu. Sampai sini apabila tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian untuk sosialisasi LMS serta pretest ya. Nah, silakan kakak apabila ada yang mau mengerjakan pretest silakan boleh dikerjakan dari sekarang, tapi apabila mau mengerjakan nanti juga boleh. Saya akan tutup di 2359 untuk pretestnya, tetapi untuk Zoom-nya saya mohon izin untuk tutup sekarang ya kakak ya. Tapi apabila ada yang mau ditanyakan boleh lewat sini, saya akan tetap masih standby sampai jam 12 di Zoom-nya. Kemudian apabila ada yang bingung dia bisa lewat WhatsApp grup. Seperti itu. Silakan kakak. Terima kasih untuk mengikuti sosialisasi hari ini. Semoga untuk pelatihannya bisa berjalan lancar ya sampai dengan tanggal 26, tidak ada kendala apapun. Kemudian kakak juga bisa lulus ya dengan mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. 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 Terima kasih kakak telah mengikuti sosialisasi LMS serta pretest. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami pihak panitia. Karena tadi tidak diawali dengan doa, mari kita tutup acara ini dengan doa. Berdoa menurut percaya masing-masing, berdoa dimulai. Ya, cukup sekian kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Sampai berjumpa kali besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bagi yang ingin mengerjakan pretestnya sekarang boleh ya kakak ya. Saya tetap buka untuk Zoom-nya sampai jam 12 siang. Saya izin tutup kamera ya kakak.